orang-orang semacam ini, nanti ketika anak cucu Nabi itu tidak sempat membalas kezalimannya di dunia. Apakah mungkin nanti Rasul akan membalas di akhirat sana? Ya, jadi begini, apa yang disampaikan betul ya. Bahkan beberapa riwayat itu yang ada terkait dengan itu. Di antaranya yang saya dapatkan itu adalah man sona ma'rufan li Bani Abdul Muttalib falam yukafi fa ana ukafihu yaumal qiyamah. Jadi siapapun yang berbuat kebaikan kepada salah satu pada cucu atau anak cucu daripada Bani Abdul Muttalib, yang sekarang ini berarti Bani Hashim atau zuriat Nabi SAW dari Hasan dan Husain ya. Maka kemudian dia tidak mendapatkan balasan, aku yang balasnya kelak nanti di hari kiamat. Jadi begini, kenapa kalau seumpama apakah Nabi itu akan membalas? Kayaknya Nabi nggak membalas sebegitunya. Nabi rahmat itu luar biasa ya. Cuma artinya begini, apa yang kita lakukan itu kan kembalinya ke kita sendiri. Nabi SAW berpesan, dan cukup kata Imam Ghazali, kalau kita berpegangan dengan pesannya Nabi itu, kita hidup di dunia itu aman. Apa itu? Innal birra la yablah, wa dzamba la yunsa, wa dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu. Sudah. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Yang namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada mengawasi. Kalau kamu tahu 3 hal itu, silahkan lakukan. Apa saja yang kamu inginkan. Mau lakukan kebaikan silahkan, mau lakukan keburukan silahkan. Tapi ingat, setiap apapun yang kita lakukan itu sama seperti hutang. Hutang itu harus dibayar. Dan Allah akan melunasi semua hutang. Nah, jadi kalau kita hutang kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan, Allah akan melunasi dengan kebahagiaan. Kalau kita berhutang kepada Allah Ta'ala dengan kemaksiatan, maka Allah juga akan melunasi dengan kesengsaraan. Itu yang terjadi di dunia sebelum di akhirat. Nah, jadi yang kita takutkan itu salah satu di antara, kata Imam Ibn Hajar, salah satu di antara yang menyebabkan meninggal su'ul khotimah itu adalah kalau kita itu tidak mengakui dengan zuriyah atau kita melakukan suatu keburukan kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita mendekati, karena kata Nabi SAW, law sofana rajulun baina rukni wal magar wa shalla wa sham wa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti mata wa dakhala an-nar. Ya, artinya kalau semua ada seseorang yang tidak pernah beranjak daripada antara makom sama hijir, ya. Tidak pernah beranjak dari tempat itu. Artinya beribadah terus, siang hari puasa, malam hari sholat semalam suntuk, tapi dia itu benci pada keluargaku, maka dia benci, dia mati dalam keadaan masuk dalam neraka. Jadi bukan Nabi SAW, artinya dia sendiri yang melakukannya gitu. Nabi SAW sudah cukup menyampaikan apa semuanya yang beliau ketahui, yang menjadi sebab kebaikan kita. Tapi kadang-kadang kita yang melakukannya gitu. Nah, oleh karena itu, kita berbicara sedikit ya terkait kenapa kok ada orang yang benci pada zuriat Nabi. Gini, sholat itu kita lakukan terpaksa apa senang? Pasti jawabannya adalah terpaksa ya. Artinya kalau semua sholat itu tidak diwajibkan, wah alangkah senangnya. Apalagi sholat subuh, repot-repot kita bangun, sholat isya, sholat asar, itu kan repot itu. Artinya kalau seumpama boleh ada pilihan, boleh sholat, boleh nggak sholat, pasti kebanyakan di Indonesia ini nggak sholat gitu. Nah, artinya apa? Setiap ibadah kita lakukan itu berat untuk kita melaksanakannya. Maka cinta pada zuriat Nabi SAW itu termasuk salah satu yang berat. Dan perlu diketahui bahwa cinta pada zuriat Nabi itu ya bukan perintahnya Nabi, bukan kemauannya Nabi, tapi itu perintahnya Allah SWT dalam Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala firman, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Berarti apa? Perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Aku tidak minta balasan pada kalian. Kecuali cintailah keluarga aku. Nah, jadi kalau kita melihat bahwasanya cinta kepada zuriat Nabi itu ya, itu berat untuk kita lakukan. Karena apa? Karena setan nggak mau kita dekat dengan Nabi Muhammad. Karena setan nggak mau, karena kita cinta pada zuriat Nabi, kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Setan nggak mau. Karena tujuannya setan itu sebagai kita maksiat yang banyak. Supaya apa? Sengsara juga yang banyak. Itu maksudnya. Kemudian satu hal lagi. Kenapa para zuriat Nabi itu dimuliakan? Kenapa? Karena ada habaib yang wajahnya biasa-biasa saja seperti saya. Nggak ganteng, biasa aja ya. Walaupun agak menawan sedikit lah kata orang gitu ya. Tapi bukan karena wajahnya, bukan karena hidungnya mancung, ya. Nah, seperti Abi Ahmad jelas, kalau ngaku sebagai zuriat Nabi itu ganteng orangnya sama kumisnya, itu luar biasa, senyumnya, kerlingan matanya itu luar biasa banget gitu ya. Nah, itu bisa bisa bikin mabuk kepayang lah bagi perempuan-perempuan itu. Ya semoga beliau dijaga sur-sur insyaallah gitu ya. Tapi artinya di sini
banyak habaib yang biasa-biasa saja ya, karena mungkin orang tuanya, ibunya yang orang Indonesia dan sebagainya, hidungnya nggak mancung, wajahnya biasa. Bukan karena mereka. Bukan karena mereka dimulia. Tidak, sama sekali. Mohon maaf Habib Ahmad. Jadi kita ini mulia Habib Ahmad. Itu bukan karena kita Habib Ahmad. Bukan karena kegantengan kita, bukan. Bukan karena bukan karena amal kita, bukan. Tahu rahasianya kenapa kita Habib wajib dimuliakan? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad. Dan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad dimuliakan Allah Ta'ala. Coba lihat. Umat yang terbaik siapa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Terkait dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian kita lihat. Umat yang pertama kali masuk ke dalam surga siapa? Umat Nabi Muhammad. Karena terkait dengan Nabi Muhammad. Padahal kita ini kan umat yang paling lemah. Nabi Adam itu ketika diturunkan dari surga, itu tingginya itu 33 ziro, berarti 60 meter. Lebarnya itu 7 meter kira-kira. Sekarang tinggal 2 meter nggak sampai. Itu kita, lemah badannya, umurnya cuma 70 tahun. Dulu sampai 1000 tahun lebih. Amalnya sedikit. Tapi kita itu menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Istrinya Nabi Muhammad sebaik-baik istri. Anak-anaknya Nabi Muhammad sebaik-baik anak. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sebaik-baik sahabatnya Nabi Muhammad. Itu semuanya karena Nabi Muhammad. Dimuliakan itu karena Nabi Muhammad. Bahkan Allah Ta'ala telah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khuliqatil aflak. Bahkan alam semesta ini Nabi dan Rasul semua diciptakan karena Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita itu GR ya, para habaib jangan GR. Kita ini mulia itu bukan karena diri kita. Tapi kita ingin tahu kenapa kita mulia? Karena di dalam diri setiap habaib ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang membuat kita mulia. Itu yang membuat para habaib itu mulia. Itu yang membuat kenapa keamanan itu ada di sekitar mereka. Kenapa? Di situ ada jerit Nabi. Kalau sahabat Nabi SAW, selayaknya, atau semisalnya Syekh Abu Bakar, Syekh Umar bin Khattab, itu ketika mereka itu mau istisqa, mau berperang